Kalau Kristen itu dibilang membunuh, tidak ada Kristen yang membunuh. Kalaupun Tuhan membunuh Yesus, tidak ada Tuhan membunuh Yesus. Kalaupun orang yang membunuh ya Yesus itu orang yang dirasu oleh iblis ya, itu betul. Iblislah adalah ketika Yesus katakan iblis adalah bapamu. Kenapa? Orang-orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi tahu bahwa membunuh itu tidak boleh. Ya, itu pelanggaran hukum Taurat. Tetapi niat mereka membunuh Yesus oleh karena ajarannya bertentangan dengan ajaran ahli Taurat dan orang-orang Farisi, niat mereka untuk membunuh ada. Sehingga Yesus katakan demikian. Iblislah bapamu, karena kamu berusaha membunuh aku. Karena Yesus kan bisa baca pribadi orang, ya. Itulah kemampuan Tuhan itu, bisa tahu rahasia hidup orang, bisa membaca rahasia hidup orang. Jadi dengan Yesus mengatakan iblislah bapamu, karena dia tahu niat mereka membunuh, sementara ajaran mereka di hukum Taurat jangan membunuh. Tapi kenapa hati mereka ingin membunuh Yesus? Karena ajaran Yesus bertentangan dengan ajaran mereka. Mereka tidak menerima keberadaan Yesus. Yesus bicara dengan penuh hikmah dan menjadi menarik perhatian orang banyak. Ahli Taurat orang Farisi iri. Jadi itu kenapa mereka dikatakan oleh Yesus iblislah bapamu, karena iblis suka membunuh. Karena Yesus tahu mereka berniat untuk membunuh dia. Itu aja dulu, Bang Suma. Oke, baik. Nah, inilah yang saya katakan bahwa Kristen itu memang identik dengan anak-anak setan. Karena Anda mencoba menarasikan sesuatu yang tidak benar sesuai dengan fakta. Yesus mengajarkan ajaran yang sama seperti Yahudi ajarkan. Anda mengatakan Yesus mengajarkan hal yang berbeda. Ini penipuan. Anda ini sedang mewakili setan berbicara. Di mana orang? penipuannya? Sabar dulu, saudaraku penipu. Sabar dulu. Yesus itu ingin dibunuh bukan karena ajarannya sama, berbeda dengan ajaran Yahudi. Bukan. Yesus ingin dibunuh karena mereka takut orang Romawi datang merampas bangsa mereka. Itu fakta real, tertulis dalam Bibelmu sendiri. Jadi jangan kamu praktekkan, jangan kau pamer bahwa kau itu adalah anak setan. Jangan. Di dalam kajian Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57, orang-orang Yahudi ingin membunuh Yesus karena mereka tidak ingin bangsanya, tempat sucinya dirampas oleh bangsa Roma. Maka mereka sepakat membunuh Yesus. Makanya mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Makanya saya katakan kepada saudara, orang yang ingin membunuh Yesus itu adalah anak-anak setan. Dan orang yang menerima hadiah dari setan, ya itulah Kristen. Coba. Nah ini. Coba. Sekarang coba Anda buka Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Apa latar belakang? Apa latar belakang orang-orang Yahudi ingin membunuh Yesus? Di dalam Lukas 22 nomor 52 sampai 53, apa kata Yesus? Sangkamu aku ini penyamun gitu. Aku ini perampok, aku ini penjahat. Padahal setiap hari engkau bersama dengan aku. Tiap hari loh mengajar di bait suci. Tapi kenapa sekarang kau bawa pedang dan pentungan? Kenapa? Karena mereka iri kepada Yesus, karena semakin banyak pengikut Yesus, bukan karena ajaran bertentangan. Yesus mengajarkan menyembah kepada Elohim. Yahudi bertentangan enggak? Tidak bertentangan. Yesus mengajarkan kemudian untuk menyembah kepada Elohim bertentangan? Enggak bertentangan. Yesus mengajarkan kemudian jangan makan babi bertentangan enggak? Tidak bertentangan. Jangan kau hilangkan setitik pun dari hukum Taurat bertentangan enggak? Enggak bertentangan. Orang-orang Yahudi hanya iri cemburu melihat kesaktian Yesus, sehingga banyak orang yang percaya kepada Yesus. Kalau mereka membiarkan Yesus mempengaruhi orang-orang percaya kepada dirinya bahwa dia adalah Mesias, orang yang diurapi Tuhan, maka orang-orang itu tidak akan lagi membayar upeti, tidak lagi membayar pajak. Kalau itu terjadi, maka orang Roma akan datang merampas bangsa mereka. Maka Imam Kayafas tahun itu bernubuat, Yesus harus mati
untuk bangsa Israel. Daripada mereka semua mati, maka Yesus harus mati untuk mereka. Nomor 53-nya, maka mulai saat itu mereka sepakat membunuh Yesus. Jadi latar belakang pembunuhan Yesus itu karena cemburu, karena faktor sosial politik, bukan karena apa yang Anda sebutkan tadi. Iya. Jadi sudah. Oke, memang lebih baik satu orang mati daripada bangsa ini yang mati hancur daripada orang Bangsa siapa? mati. Betul. Bangsa siapa? Betul, bangsa Israel. Bangsa siapa? Jadi bangsa siapa yang mati? Yang Anda katakan Kayafas itu. Ya, masih bangsa lebih baik siapa? satu orang mati. Termasuk nggak bangsa Kristen? Loh, jangan sebut Kristen dulu. Makanya, Jadi, makanya aku bilang anak-anak setan Jangan itu, sebut. anak-anak setan, anak-anak setan jangan. itu menginginkan kemudian kematian Yesus. Sekarang orang-orang Yahudi bernubuat, imam kepala bernubuat, Yesus harus mati untuk siapa? Yesus harus mati untuk siapa? Di mana Yahudi bernubuat Yesus mati untuk apa? Siapa? Itu ilmu modal penipuan aja, nggak ada ilmu. Yohanes 11, Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57, imam kepala sudah ada di situ, mahkamah agama sudah ada di sana, orang Farisi sudah ada di sana, ahli Taurat sudah ada di sana, lengkap semua pendiri-pendiri ajaran-ajaran Torah. Mereka pendiri agama Yahudi itu keturunannya lengkap di situ semua. Semua yang punya kepentingan, yang punya otoritas sudah kumpul di situ. Nggak ada pendeta penipu, nggak ada pastor penipu, nggak ada jemaat penipu, nggak ada Kristen penipu di situ. Semua yang ada adalah mereka yang punya kepentingan terhadap Torah, terhadap kitab Tanakh, dan juga Yesus ada di situ. Mereka kemudian bernubuat, Yesus harus mati untuk bangsa Israel, bukan untuk bangsa kampret kayak kau. Iya, jadi sekarang kau tunjukkan, kamu tunjukkan mereka membunuh Yesus. Apa dulu? Kau tunjukkan kepada saya, Yesus dibunuh karena faktor Kristen atau di luar bangsa Israel. Silakan. Saya belum bicara Kristen ya. Sebelum Yesus, kau mau menipu lagi, kau mau muter-muter bukan pakai jurus tipuan apa? Anda baca tidak baca seluruhnya sebelum saya bacakan seluruhnya, mau saya bacakan seluruhnya. Tar dulu. Daripada kau menipu, saya dulu. Silakan kau nipu. Kita bahas ini kenapa Yesus, yang kita bahas ini kan kenapa Yesus mati. Nah, kenapa Yesus mau dibunuh oleh orang-orang sebangsanya? Waktu Yesus berdoa, ya, dia berdoa memohon sekiranya cawan ini lalu daripadaku. Nah, itu proses kedua. Itu proses kedua. Asalnya dulu kenapa Yesus ingin dibunuh? Jangan langsung ambil tengahnya. Ingin dibunuh keinginan siapa? Jadi waktu Yesus mengajak mereka, mari kita ke Yerusalem karena di sanalah anak manusia akan disesat, dianiaya dan dibunuh. Itu kan muncul, dengar. Itu muncul dari kitab lo, cerita-cerita itu. Sekarang yang dibahas ini latar belakangnya dulu. Latar belakang kenapa orang Yahudi ingin membunuhnya. Itu dulu. Kan ada nubuat ya yang disampaikan Yesus, dia juga dinubuatkan di kitab Taurat. Kenapa orang Yahudi? Sabar dulu. Kenapa orang Yahudi ingin membunuh Yesus? Setiap hari Yesus mengatakan tiap hari. Anda sudah sebutkan. Tiap hari. Kenapa? Nah, berarti Anda sudah harus setuju bahwa Yesus mati itu untuk bangsa Israel saja, bukan untuk bangsa kampret. Dengar ya. Penipu. Anda tidak paham. Anda tidak anak paham iblis ini nipu. Kenapa Yesus mengangkat 12 rasul ya? Kenapa 12 Yesus mengangkat 12 rasul? Bukan rasul penipu, bukan. Rasul itu dari Al-Quran yang kau bawa. Jangan kau bawa kata rasul itu penipu. Tutup aja kameranya nih, saya mau muntah lihat. Bisa nggak host ditutup kameranya? Kayak monyet kulihat. Jadi kau dengarkan ya. Anda yang selewengkan Injil. Anak iblis, dengarkan. Kau itu nabi palsu di akhir zaman. Orang Yahudi, dengarkan. Anak setan, anak iblis, dengarkan. Jangan jadi nabi palsu. Anak iblis, kau dengar. Anak iblis, anak setan, anak iblis, keturunan iblis.
pengajar setan, pengajar sesat, Wahyu kau diam, 12 kau ayat diam, 17, kau diam, maka udah, kau marahlah turun, naga itu. turun, kau ke neraka, ke neraka aja dulu, ke neraka, Lalu kau ke neraka, pergi memerangi kau ke keturunan. neraka, kau ke neraka. Bunda Kau Mela kenapa? Bunda Rahma nggak bisa di-mute dari tadi, Bunda. Berisik. Aku bukan moderator, Ustaz. Enggak, Iya, Bunda maksudnya Rahma. di mute. Iya, Bunda karena Rahma ribut nggak di sana. di-mute. Ribut dari tadi, Bunda. Saya telepon nggak Nah, bisa, gini. nggak diangkat. Dengarkan kakek tua, ya kakek tua keturunan setan, dengarkan di bawah. Habis itu kau bisa naik ke atas sini. Orang Yahudi itu sepakat ingin membunuh Yesus bukan karena pola kekristenan, bukan karena agama Kristen, bukan karena nanti ingin dijual jadi Tuhan di luar. Nggak ada itu. Itu penipuan, murni penipuan. Oke? Itu murni penipuan agama kalian tuh. Yang benar adalah orang-orang Yahudi bersekongkol ingin membunuh Yesus. Tidak ada unsur Tanak di situ. Tidak ada unsur Yesaya, tidak ada unsur Mazmur, tidak ada sama sekali. Murni mereka ingin membunuh Yesus karena mereka iri, cemburu. Takut bangsa mereka dirampas oleh orang-orang Roma penjajah. Jadi di sini, di Komal Islam ini, kamu nggak bebas nipu orang. Seenak perut kau itu menjual agama-agama apa itu yang kau jual itu. Di dalam Yohanes 11 nomor 45, banyak di antara orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang dibuat oleh Yesus, dan mereka percaya kepada Yesus. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala, kamu ragukan ilmunya imam-imam kepala? Hah? Kau siapa kau? Pemakan babi. Kau siapa kau? Cuman pemakan babi, nggak ada hubungannya dengan Yesus sosokan. Di situ di kitab yang kau pegang, catatan pengarang Yohanes mengatakan bahwa imam-imam kepala, tuh ada nggak pendeta selain pendeta? Pendeta di situ dikacangin. Jangankan zaman dulu, sekarang aja diludahin. Ini imam-imam kepala, orang yang paling tertop pemahaman perjanjian Tuhannya kepada mereka. Mereka yang paling tahu tentang kitabnya mereka. Ada pula kau, coba modal gigi, imam-imam kepala, orang-orang Farisi. Kau paham gak orang Farisi itu siapa? Orang Farisi itu adalah ahli kitab Tanak, ahli Taurat. Itulah yang disebut ahli kitab. Ahli kitab itu ya itulah orang Farisi. Kalian itu ahli apa? Ahli kampret. Imam-imam kepala hadir di situ, orang-orang Farisi hadir di situ. Apa yang mereka lakukan? Memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Begitu saudara. Jadi ketika imam-imam kepala ini berkumpul, orang Farisi ini berkumpul, mahkamah agama dipanggil. Dan mereka berkata, setelah mereka berkumpul, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang yang percaya kepadanya, semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tuh, catat itu. Jangan kau jual tempe di sini, tempe basi. Sok paten, sok cantik. Apabila kita biarkan Yesus, ini mereka dalam sidang ini, dalam sidang, imam kepala hadir, orang Farisi hadir, mahkamah agama hadir, ahli Taurat, orang-orang Yahudi hadir semua di situ. Tak ada lagi yang lain, semuanya udah pada kumpul. Tidak ada lagi yang memegang kemudian wewenang tertinggi tentang kitab Tanak. Mereka sudah pada kumpul di situ. Pendeta, pret, pastor, pret, apalagi jemaat ompong kayak kau itu. Mereka udah pada kumpul. Ahli kitab Tanak udah ngumpul. Ahli kitab Taurat, Ketubim, Nevi'im sudah kumpul semua. Apa yang mereka lakukan? Mereka berpikir keras. Bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah ini? Orang ini kalau dibiarkan, semakin banyak orang akan percaya kepadanya. Dan orang-orang Roma akan datang kalau itu terjadi, akan merampas tempat suci kita dan merampas bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka kemudian angkat bicara. Siapa itu?
Kayafas. Siapa Kayafas ini? Imam besar. Imam besar. Bukan kaleng-kaleng. Imam besar. Bukan pastor pendeta. Imam besar Yahudi pada kala itu berkata, apa kata imam besar ini? Ahli Taurat ini, ahli kitab Tanakh ini. Kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagi kalian jika satu orang mati, yaitu Yesus, untuk bangsa kita, daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Untuk siapa? Untuk bangsa kita. Bangsa kita siapa? Israel. Gak ada hubungannya dengan Kristen. Belakangan baru kebijakan dari internal Kristen itu bikin, oh ini Yesus untuk mati untuk kita juga, darahnya untuk dunia. Latar belakang pembunuhan Yesus itu karena mereka tidak ingin bangsanya dirampas oleh penjajah Roma. Dan bukan untuk bangsa ini saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Elohim yang bercerai-berai. Maksudnya yang diceritakan anak-anak Elohim yang sepertiga yang dihembuskan ke seluruh penjuru bumi, yang ada di dalam Yehezkiel 5 itu. Mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Nah, inilah awalnya. Jadi cikal bakal, awal mula, latar belakang mereka orang Yahudi ingin membunuh Yesus bukan karena dosa waris, bukan karena darahnya nebus dosa, bukan karena dia Tuhan untuk nebus dosa-dosa manusia, bukan karena yang dikonsepkan gereja, bukan. Itu modal hanya comot sana comot sini sehingga kalian bisa menjual kemudian darah Yesus untuk dosa waris. Tak ada itu. Mereka sepakat membunuh Yesus mulai saat itu. Untuk apa? Supaya bangsanya tidak dirampas Roma. Bukan supaya dosa ditebus. Bukan karena melanggar hukum Taurat. Bukan karena ajarannya berbeda dengan Yesus. Tetapi mereka khawatir bangsanya dirampas oleh bangsa Romawi. Itu latar belakangnya. Maka mereka sepakat membunuh Yesus hari itu juga. Apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan tipu muslihat, kesaksian-kesaksian palsu, demi untuk bisa menjatuhkan Yesus hukuman mati. Begitu. Paulus pula kau jual di sini pret. Itu ya, saya simpulkan ya, Karisteng, supaya kalian itu sadar untuk juga jangan nipu-nipu lagi. Supaya kalian itu jangan nipu-nipu lagi. Ya, saya simpulkan. Yesus ingin dibunuh oleh orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi, mahkamah agama, karena mereka takut bangsanya dirampas oleh bangsa Roma. Bukan karena dosa waris, bukan karena dia jelmaan Tuhan, bukan karena dia menebus dosa, bukan. Itu hanya bohongan gereja. Demikian. Silakan Bang, kalau mau masuk. Ya. Makasih. Ya, silakan dulu. Tadi saya dengar nih sebentar ya, masalah Kayafas itu. Itu ya, ini saya tanggapi nih. Itu alasan Kayafas ya, untuk meyakinkan para ahli Taurat yang lain ya, untuk membunuh Yesus. Itu alasannya dia untuk meyakinkan. Alasan sebenarnya kenapa Yesus itu dihukum mati oleh ahli Taurat, karena dituduh menghujat Tuhan, menyamakan dirinya dengan Tuhan. Ya, banyak ayatnya, termasuk terakhir ketika Yesus ditanya imam besar, siapakah kamu? Apakah kamu Mesias yang akan datang? Apa kata Yesus? Kamu telah mengatakannya demikian, dan kamu akan melihat Anak Manusia ya datang dengan kemuliaannya, datang di awan-awan dengan kemuliaannya. Intinya seperti itu. Langsung Kayafas merobek jubahnya, berkata, apa yang kita tunggu lagi? Dia telah menghujat Allah. Karena Kayafas mengerti ketika Yesus mengatakan Anak Manusia datang dengan awan-awan, ya, di situ dia mengklaim dirinya adalah Allah sendiri. Merujuk kepada Daniel 7 di ayat 13. Ketika Daniel melihat Anak Manusia yang dibawa ke hadapan yang lanjut usia. Yang lanjut usia itu adalah Allah Bapa. Dan Anak Manusia ini akan memerintah
untuk selama-lamanya, memerintah selama-lamanya, kerajaannya nggak berakhir. Makanya Kayafas mengerti ketika Yesus berkata anak manusia, itu Yesus merujuk kepada kitab Daniel 7 ayat 13. Jadi kalau ada yang ngomong bahwa Yesus itu ya mati untuk alasan lain, itu nggak ngerti Alkitab, hanya sosokan gitu. Orang yang ngerti Alkitab, berkali-kali Yesus berkata bahwa dia akan mati untuk menembus dosa. Bahkan Nabi Yesaya di Yesaya 53 mengatakan bahwa akan ada hamba Tuhan yang mati menggantikan, menebus, menghapus dosa-dosa. Sudah dinubuatkan oleh para nabi. Nabi Yesaya menubuatkan, ya, Daud menubuatkan, banyak nabi menubuatkan. Jadi jangan cherry picking satu ayat dan mengartikan seenaknya gitu. Hamba Tuhan ya. Saya dulu pernah debat sama saya, nggak ngerti kalau anak manusia itu merujuk kepada titel ilahi Yesus. Ya silakan. Ini lagi. Ada lagi penipu satu. Jadi gini, dengarkan saya bolot. Di dalam Lukas 22 ucapan Yesus, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. Padahal tiap-tiap hari, setiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di bait suci kok. Tapi kamu tidak menangkap aku. Mana ada orang Yahudi itu justru disebut sebagai anak-anak Elohim. Lucu ente ini. Dasar pijakannya kemudian, apakah lagi kita membutuhkan kesaksian? Dia sudah menghujat. Itu kan cuman alasan kesaksian-kesaksian palsu. Latar belakang mereka ingin membunuh Yesus itu karena mereka takut bangsanya dirampas Roma. Maka demi untuk Yesus itu dihentikan, semua orang-orang Yahudi, imam kepala, membuat kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Tidak sampai di situ. Orang-orang Farisi setelah itu nggak hanya sebatas membuat dia harus mati, dia lantik menjadi Tuhan bagi orang Roma dan Yunani. Jadi kamu jangan bolot. Apa yang kau ceritakan barusan itu di tragedi sidang. Kau katakan ada nubuat matamu suwe. Justru orang-orang yang ahli Taurat, imam kepala, membuat nubuat tahun itu juga. Karena mereka tidak menemukan nubuat-nubuat di dalam kitabnya mereka untuk Yesus. Kau bikin-bikin sendiri. Kenapa? Karena kau karisteng. Orang Yahudi, ahli Taurat, mahkamah agama, orang-orang Farisi sudah ngumpul di sana. Kurang apa lagi? Mereka sepakat membunuh Yesus. Karena apa? Takut bangsanya dirampas Roma. Itu aja penyebabnya. Belakangan baru kalian embel-embel. Kalian kan penumpang gelap, orang luar. Apalagi ya yang cocok untuk Yesus. Oh ini kesaksiannya. Padahal kesaksian-kesaksian itu adalah upaya untuk membunuh Yesus. Anda baca di dalam Matius 26 nomor 4. Apa yang diterangkan di sana? Mereka membuat tipu muslihat. Untuk apa? Untuk apa tipu muslihat itu? Untuk agar Yesus bisa dibunuh. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat agar bisa membunuh Yesus dan untuk membunuh Yesus. Nomor 59-nya di Matius 25. Coba Anda baca di sana. Apa katanya? Imam-imam kepala. Nah, imam kepala nih, kalau ada nubuat, imam kepala ngapain bikin kesaksian palsu? Imam kepala itu ahli Taurat, ahli Yesaya. Siapa pula kalian pemakan babi ini? Ada dalam Yesaya. Kau siapa? Imam-imam kepala saja, malah seluruh mahkamah agama saja sibuk mencari kesaksian palsu untuk Yesus supaya Yesus dapat dihukum mati. Datang pula kau segampangnya, di dalam Yesaya 53 loh. Dasar anak setan. Orang-orang yang punya kitab Yesaya, ahli kitab, imam kepala, pusing bagaimana caranya bisa membunuh Yesus ya. Kalau ada nubuatan seperti sangkaan penyesat Kristen, dan Yesus tentu tahu, maka Yesus dan imam kepala akan kompak. Tos mereka, ketepak. Halo teman-teman, kumpul.
Ini sudah ada nubuat di kitab kalian kan? Ya paman, kapan kita eksekusi? Aku udah siap disalib nih. Ada nubuat kan? Ya, aku loh yang berfirman di situ. Nah, sekarang aku turun untuk menggenapi itu. Ayo kumpul. Siapa sebagai algojo yang pegang paku siapa? Paku merek mana? Beli mana tokonya? Terus mana tiang palangnya? Pasang di mana? Ayo kita upacara dulu sebelum Tuhan kalian dibunuh. Ini cerita lawak. Yesus itu ingin dibunuh oleh mereka, imam kepala, mahkamah agama, jauh dari konsep Kristen. Kristen ini sopo? Yesus itu ingin dibunuh karena mereka takut bangsa mereka dirampas. Itu aja. Maka seluruh cerita-cerita di Kristen, nembus dosa, darahnya, dagingnya, bullshit. Itu semua adalah tipuan-tipuan gereja. Paham kau? Paham tak sampai situ? Nah, sekarang saya simpulkan. Orang-orang Yahudi ingin membunuh Yesus karena ada nubuat, atau mereka baru buat nubuat tahun itu juga. Silakan. Sudah. Oke, sekarang saya jawab ya. Jangan potong ya. Jangan kejang-kejang. Ketika saya bilang nubuat tentang Yesus yang akan mati, Yesaya 53 jelas mengatakannya. Yesaya 53 ini ditulis 700 tahun. Saya ulang pertanyaan saya atau bokongmu ku sepak. Saya nggak potong. Anda kan mau disepak bokongmu kayak tadi tuh penipu tua itu. Mau disepak bokongmu. Udah kau disepak. Turun disepak, ketepak. Udah. Kalau kau masih mau berdiskusi dengan saya pakai ilmu, pakai otak, naik habis ini. Dengarkan pertanyaan saya, kuclu, tulul. Apakah imam kepala mahkamah agama membunuh Yesus karena ada nubuat di kitab-kitab terdahulu menurut mereka, atau baru tahun itu bikin nubuat? Itu pertanyaan saya. Apakah mahkamah agama, imam-imam, ahli Torah, orang Farisi membunuh Yesus karena nubuat yang ada di kitab-kitab mereka, atau membunuh Yesus karena iri kepada Yesus karena bangsanya takut dirampas oleh orang Roma? Pertanyaan saya sederhana kan? Nubuatan yang ada, apakah di perjanjian lama atau mereka baru buat tahun itu juga untuk membunuh Yesus? Nubuatan ada di perjanjian lama atau nubuatan baru mereka buat tahun itu juga? Ayo, siapa rupanya kau? Siapa rupanya kau bikin nubuat? Ada di saya 53. Kau hadir di situ, kamu hadir di sana harusnya. Imam Kayafas, mahkamah agama, tulul kalian semua ya. Apa rupanya? Apa? Maksud lu apa? Kau itu kenapa pusing-pusing bikin kemudian kesaksian palsu, tipu muslihat? Kenapa pusing? Lalu kalau tidak pusing gimana? Itu sudah ada dibuatkan, langsung kau diludahi mukamu. Mana ada kayak gitu? Apa tujuannya katanya itu Yesaya? Maksud lu apa? Tuhan ingin nebus dosa kita. Dengan apa? Dengan darah manusia. Bahkan yang adalah Tuhan itu sendiri. Langsung kau diroti sama mereka. Diroti dipanggang di situ langsung. Ajaran paganmu itu langsung tidak diterima. Langsung kau di blender di situ. Apa katamu? Tuhan pencipta langit dan bumi turun ke bumi jadi baik. Lu bilang Yesus ini Tuhan? Jadi nabi aja nggak layak bagi kami. Lu bilang Tuhan, langsung kau ditampar, ketepak, diludahin, cuak. Aneh aja kalian tuh punya ajaran. Bukan di situ juga, bukan hanya di situ bang. Terus di mana lagi? Biar ku bengkokin mukamu nih, ku bengkokkan mukamu. Ngomong. Ada juga di Yesaya mana lagi? Yesaya 9 menang, ketepak, langsung dihantam balok giginya. Pandai-pandai yang kedua. Di mana lagi? Kau cepat ngomong. Ada lagi di Mazmur. Dihantam lagi, ketepak. Habis itu muncul pendeta pastor. Jangan kayak gitu kali bang. Kenapa rupanya? Kau mencocok-cocokkan kitab kami dengan orang ini. Ya iyalah kan itu. Maksud lu apa? Lu pengetahuan lu tentang kitab kami apa? Kamu bisa baca? Lebih valid terjemahan bos daripada aslinya. Apa katamu? Lah iya dong. Terjemahan itu mudah dipahami. Kalau aslinya kami nggak paham. Dasar kampret. Kamu mengatakan itu nubuat dari kitab kami? Iya dong. Kamu bisa baca kitab kami? Enggak. Terus kamu pakai apa? Terjemahan. Coba
sini bukumu. Nih coba cocokkan dengan bahasa aslinya, dengan terjemahannya. Jauh kali. Yang gemuk kubunuh, kulenyapkan. Di situ yang gemuk kulindungi. Kampret, kau udah sana ketepak, tampar. Si mau datang besok. Nggak ada itu. Jadi orang-orang ingin membunuh Yesus itu bukan karena dosa waris. Tak ada itu. Hentikan itu. Hentikan. Orang-orang ingin membunuh Yesus itu karena mereka takut bangsa mereka dirampas. Yesus ini orang benar. Yesus ini orang yang tidak melakukan kesalahan sedikit pun. Mereka bingung. Bagaimana caranya bisa menghentikan ini? Karena imam kepala bingung, mahkamah agama bingung. Makanya mereka di dalam kitab saudara sendiri, imam-imam kepala. Coba, kurang apa lagi tuh? Bahkan seluruh mahkamah agama, ayo, mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya Yesus dapat dihukum mati. Kurang apa lagi? Bahkan dalam Matius 27 nomor 18, mereka menyerahkan Yesus untuk dihukum mati karena dengki. Bible sendiri kok kalian tidak paham isinya. Maunya nafsunya aja terus, pokoknya dia mati untuk kami. Mimpi lu, tuyul. Jadi nggak ada itu, nggak ada. Yesus itu orang benar. Yesus itu orang suci, tak tersentuh sedikit pun kemaksiatan pada dirinya. Maka ketika mereka berkongko-kongko ingin membunuh Yesus, satu-satunya cara mereka harus mematahkan argumentasi orang yang ada di Pilatus dan krunya. Kekaisaran Roma harus menjatuhkan hukuman mati terhadap orang ini. Maka mereka imam kepala mahkamah agama telah kemudian mempersembahkan Yesus untuk dibunuh agar bangsa mereka itu bisa lepas dari cengkeraman Roma pada saat itu. Tolong mengerti keadaan Bibelmu itu. Bibelmu yang menorehkan sejarah itu tertulis di kitabmu itu belum dirubah. Maka tahun itu juga imam besar Kayapas bernubuat. Selamat siang semuanya. Iya, bernubuat. Apa nubuatnya? Apa nubuat Kayapas sebagai imam besar pada tahun itu? Apa? Paham? Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Itu nubuatnya. Itu nubuatannya. Jangan kau rubah-rubah. Adam jatuh dalam dosa, maka dia harus mati. Penipu. Mereka bernubuat tahun itu juga Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Maka mulai tahun itu, mulai saat itu mereka sepakat membunuh Yesus. Itu yang betul. Jangan kau biasakan lah. Jangan kau bawa itulah ajaran dari barat kau pakai nipu-nipu orang sini. Kalau di gereja boleh, depan umum kayak gini jangan. Di gereja kalian saling menipu satu sama lain silakan aja. Tapi depan umum kayak gini jangan. Apalagi ada Bang Suma, jangan coba-coba. Ya, belajar lagi kalian. Cari cara nipu yang lain. Jangan kamu rubah-rubah itu kemudian isi Bibelmu sendiri kau pleterin semua. Ya, kau pretelin supaya demi orang menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur itu. Hentikan itu, hentikan. Selamat siang semuanya, selamat jumpa. Ya, silakan. Ya, saya sebenarnya sedang berpikir-pikir tentang kisah di Matius 17 ayat 24 atau Matius 17 nomor 24 hingga 27. Yesus membayar bea baik Allah dengan koin dari mulut ikan. Sepertinya ini kisah yang jarang diangkat. Bang Suma pernah mengangkat atau pernah menanggapi kisah ini? Ya, ketika dia bersama dengan Petrus kan di Kapernaum. Iya. Terus membayar bea dengan koin dari mulut ikan. Saya bertanya-tanya sesudah koin diambil di mulut ikan, itu nasib ikan itu selanjutnya apa ya? Mereka memancing ikan pada saat itu, Bang. Iya. Sesudah mengambil koin itu dari mulut ikan, saya tidak kehilangan arah ikannya. Itu.
Iya, ikannya diapakan. Ini menarik Ya. untuk saya karena bagi saya ini salah satu spill kehendak Yesus terhadap para ikan. Demikian. Ya, mungkin saudara Gabriel bisa baca jawab. Ya, Gabriel. Ya, Itu ada mungkin saudara tanggapan Gabriel. ini dari Apa itu yang adanya ikan punya koin di mulutnya di kisah mana itu? Matius 17 ayat Matius 17 Berapa? nomor 24 sampai 27. Ini kisah Sebentar, ini hanya sebentar. dicatat dalam Injil Matius. Tidak Matius dicatat berapa itu? dalam Markus, Lukas, Yohanes. 17. Matius 15 ayat 17. Matius 17 ayat? 17 nomor 24 sampai 27. Oh, sebentar dulu ya. 17-24. Iya. Ya, jadi sayang sekali kisah tentang ikan ini bagaimana kelanjutannya. Kalau menurut kami ya ini salah satu spill Yesus tentang kehendak Yesus untuk para ikan. Sama halnya seperti Yesus memanggil para murid kan, supaya murid itu menjadi penjala manusia bukan penjala ikan lagi. Kok kenapa macet semuanya ya? Ya ini salah satu inti dari kisah yang saya sempat perhatikan ini adalah saya berharap ya ini adalah salah satu spill Yesus tentang kehendaknya untuk para ikan. Demikian kata-kata saya tadi. Kalau ada mungkin penjelasan lain dari Gabriel ini mungkin bisa menambah pencerahan. Kalau saya melihatnya, Yesus di situ juga dibayarkan pajaknya, demikian juga murid-muridnya, bahkan bangsa Israel. Jadilah kemudian jadi bebaslah rakyatnya. Disuruh kemudian si murid, ya, berbicaralah kemudian Yesus kepada muridnya, kepada Petrus, agar dia pergi memancing. Tujuannya supaya dia menangkap ikan tersebut, lalu membuka mulutnya, maka Petrus akan menemukan uang 4 dirham di dalamnya. Perintah Yesusnya, ambil dan bayarkanlah kepada orang-orang asing yang kemudian menerima pungutan bea atau pajak. Apa yang terjadi? Ya, mereka bebas dari tekanan penjajah. Boleh disimpulkan seperti itu. Artinya ya Yesus menunjukkan kepada Petrus bahwa ikan pun bisa jadi juru selamat, kan gitu. Oke. Udah aku baca ayatnya itu Matius 17 ayat 27. Itu merujuk pada harfiah nyata bahwa memang itu merupakan salah satu mukjizat, tetapi walaupun nggak terlalu populer. Artinya memang putus ayat itu. Tapi kalau dilihat dari apanya, dari banyak-banyak penafsiran, itu memang ayat itu ada dan itu digunakan untuk membayar pajak bagi mereka sesuai dengan perintah Yesus. Itu bukanlah perumpamaan, itu real. Ya, berarti ikan itu juru selamat.
Jangan kalian makan ikan, itu maksudnya. Nah iya sebenarnya salah satunya juga demikian. Janganlah kita makan lagi. Gitu. Tapi memang Makanya itu kan hanya ada di Matius ya, Injil Matius. Di 3 Injil lainnya tidak tertulis. Iya, sepertinya Apakah itu ini hanya satu- ada di Injil. Gimana? Ya, hanya satu Injil saja. Iya. Apakah ini satu mitos atau apa? Karena Begini, bukan mitos itu mujizat. itu mukjizat. Jadi gini, Mujizat itu. Matius ini ada 2 di dalam Injil Sinoptik itu yang asli langsung murid Yesus ya. 1 Matius, 1 Yohanes. Jadi Matius ini kan langsung murid Yesus sehingga dia langsung murid Yesus dan dia langsung penulis ayat itu. Sehingga sangat bisa dikatakan bahwa dia ini mendengar percakapan itu karena dia bersama-sama Yesus pada saat itu. Begitu. tapi suatu revolusi ya, atau suatu usaha yang sangat luar biasa itu kalau dikatakan tadi jangan makan ikan itu. Ya. Nah, itu juga satu jangan- hal yang satu tanda yang jelas juga itu. Kawan, mengenai jangan makan ikan atau makan ikan atau nggak makan ikan itu nggak urusan kedua, tapi peristiwa itu kita telaah bahwa itu peristiwa itu perumpamaan atau memang real atau memang fakta yang sebenarnya itu kan makna langsung tekstualnya itu bukanlah ada konteks lain. Nah, memang karena itu suatu fakta, maka janganlah tidak mungkin dikatakan bahwa itu ada kaitannya dengan panggilan Yesus kepada para murid untuk menjadi penjala manusia bukan penjala ikan. Mas, Jadi salah sekarang satu nilai. kawan yang mau kau komplainkan apa? Yang mau kau debatkan Jangan apa? makan ikan. Jangan makan ikan hanya karena di mulut ikan itu ada koin itu. Karena ikan itu pernah berjasa sama seperti Markus 5, jangan makan babi. Karena babi itu pernah berjasa. tempat penampungan roh jahat. Iyalah, kau makan babi sama kau makan setan. Masuklah tubuhmu setan di dalam. Tanya aja, saudara Karol, benar nggak? Bang Karol, benar kan? Jangan makan babi karena dalam diri babi itu ada roh Saya jahat, ada sungguh sangat setan. berharap itu benar adanya. Saya sangat berharap Benar. adanya. Benar. Begitu Gabrul. Jadi gini kawan, sedangkan setan pun bakal makan, apalagi orang. Jadi Muhammad makan ikan paus. Mati jangan. Indonesia masih aja bahas agama dari tahun. Ya hentikan jual agamamu kalau begitu, biar nggak dibahas. Sederhana kan? Agama. Belajar sains lah dulu kau, Juma. Sains. Apa? Kamu hantam sains Al-Quran dengan Bible mau? Saya Enggak. itu sudah dari Al-Quran Oh. semua. Kirain. Enggak ada di Jom. Bible saya itu. Jom. What the meaning of science? Apa ya? Onde-onde yang isi gula merah campur kelapa. Capek kali kau juga cari Tuhan. Cari Tuhan, kaulah itu. Tuhan dicari, kaulah itu yang cari Tuhanmu. Hilang, dicuri orang mayatnya. Tapi ngomong-ngomong Juma, kau katanya mau jadi apa kau? Pemeran utama Sundel Bolong. Iya, kau sundal bolongnya. Aku pemusnahnya. Tapi katanya kau apa sebagai agama si Lucifer. Terus kau katanya sebagai pemeran Ya, utama. Lucifer itu yang ini bintang timur, yang kau tuhankan Iya. itu. Heeh. Mantap juga kau. Lucifer bintang timur. Berapa honormu Bang Jum? Berapa honormu di sana? Yang baru-baru kemarin itu 350 $350 juta dolar ketinggian. yang betul kau. Kau bagilah dulu uangmu itu sama aku. Biar ada aku. Boleh. Biar bisa aku beli babi. Belum bisa aku beli babi 2 kilo. Lucu ini. Babi itu nggak perlu dibeli loh. Banyak kali pun babi di mana-mana. Kasihlah dulu aku uangmu itu entah 1 juta kek untuk beli babi aku biar bisa berpesta dulu aku besok. Sambil Kenapa babi harus dibeli? Banyak kali pun babi. mahal babi loh. Aku ada babiku ada 150 ekor. Kali 500.000. Udah berapa itu?
Ya, makanya aku bilang sama Bang Jum, kasihlah aku 1 juta uangmu itu dulu, biar bisa pula aku berpoleh-poleh. Berapa ekor? Babinya berapa ekor? Mbak Enis? 150 ekor. Waduh, Yesaya semua tuh. 66. Yesaya 66 nomor 18 17. Tuhan akan datang membakar semua pemakan babi ya. Hadirlah Gimana itu? dibakar. Terus sekali kalian dibakar. Masuk neraka lah situ. Yang penting Iya. Yang karena belum kau rasanya gitu. cuma apa babi panggang Tesalonika, simpang Selayang sana, simpang apa itu ya? Swalingkar. iya. Jadi kapan lah tayang apamu itu? Mau kutonton lah dulu kau tuh sebagai pemeran sundel bolong. Sementara dibuat, kamu susah ditangkap sama dokter. Kamu kemana-mana larinya. Kenapa? Kamu kan sebagai sundal bolongnya, saya yang kasih pentungan nanti. Oh, terus kau lah nanti di situ sebagai apa ya? Ustadz ya kan? Terus kau keluarkanlah setan dari sundel bolong itu. Kan itu jalan ceritanya kan? Bukan. Kau yang keluar dari sundal Cuma bolong. apa judul film itu? Ini si botak nyisir. Nah itu. Kau buka masker ya kau di situ? Buka. Ya kenapa rupanya kalau buka masker dia ganteng kali pun si Juma itu. Dan Wah, Mirip dia. bukan. Yang sebenarnya karena agak jeleknya apanya gusinya maka dia Jangan pakai apa, masker. jangan body shaming, Gusinya kotak. body shaming, gebrel. Gusinya nggak pede. kotak-kotak. Nggak pede Juma menunjukkan gusi. Tahu aja. Sebenarnya si Juma Rahasia ini, gitu. si Juma ini di live aja nya dia kuar-kuar. Coba kalau kayak kemarin itulah ada beritanya si Juma ini, sama dia sama apologet Kristen, samanya orang itu minum tuak di Medan. Kampret. Tua. Sama-sama minum tuak orang itu di Medan. Sama apologet orang Kristen. Kalau di sini dia korpor dia. Iya, dekat apa kan, dekat jalan apa seksama itu yang TSK itu TSK Iya. Tua Sapur Kosing kan ada tuh TSK itu Tua Sapur Kosing. Iya, kita tengok itu. Kalau di sini dia kan melawan dia sama Kristen. Apa pinggol-pinggol Sampai Tua dia di campur Medan, tua campur pipis. campur Jadi sebelum kecap. diminum tuanya dipipisin dulu tuanya, habis itu diminum sendiri. Masa aku tengok, Juma masa aku ada tengok orang ini TSK, bisa Tua Sapur Kosing. si Juma sama apologet Kristen mau orang itu sambil minum tuak. Tuh malasa. Jadi si Juma ini, jadi aku kasih tahu sama kalian yang Kristen ya. Si Juma ini sebenarnya berkor-kor dia cuma di sini aja ya. Tapi kalau udah jumpa kita sama si Juma ini, oh bisa nih kita ajak ini jadi apa nih? Oh poya-poya nih sama si Juma ini. Allahu Akbar. Masya Kalau di sini dia memang luar Enis biasa. agama Itu. apa? Enis, bentar dulu lah. Ini. Ada tuh typing di bawah kan tambulnya tai katanya bodoh kali tuh tukang typing itu. Enis agama apa Enis? Kristen gak Ini Enis? kancing baju dia ini. Aduh, mau diskusi kan? Enis, dibuka mute-nya. Ya, Gabriel aja dulu. Gabriel, silakan Gabriel. Kayak mana? Aku Itu diskusi yang kan- tadi. Yang Itu lanjut. tadi aku juga penasaran yang tadi itu. Bang Korel, silakan. Karol, ada nggak hikmah yang Bang Karol temukan di situ? Yesus kemudian bermukjizat menyuruh Petrus mengambil kancing ikan di mobil. Uang koin dirham di mulut ikan Ya, gitu. benar. Iya. Coba diterangkan itu. Kami Ya, juga jadi hal ingin positif mendengar. yang saya Silakan. timba dari kisah itu ya salah satunya supaya ikan itu walaupun memang dalam kisah itu tidak diketahui nasib ikan itu selanjutnya ya. Tapi saya pikir jawabannya ada di panggilan Yesus pada para murid untuk menjadi penjala manusia ya. Jadi bukan menjadi penjala ikan, jadi tidak lagi menjala ikan. Nah, itu hal positif ya. Jangan makan ikan sederhananya tadi. Tapi Hal sulit itu negatifnya, Bang Karol. Itu Sulit. bahaya. Hal negatifnya kisah itu ya untuk hanya ada di kisah Matius, di Injil Matius saja, di Injil yang lain tidak. Karena itu ada rada-rada mitos, jadi orang itu bisa mungkin terlalu jauh ya. Negatifnya orang bisa mempraktikkan perdukunan.
Gitu. Enggak bang, ini mujizat negatifnya kan. itu. Yesus itu kan ini Ya. apapun bisa dilakukan karena dia orang diberi kuasa untuk melakukan mujizat, tanda-tanda dahsyat. Jadi kalau hanya ambil uang dirham di mulut ikan itu mah kecil bagi Yesus itu. Mujizat Iya, itu. Ya. Nah, cuman yang sekarang permasalahannya kalau pola ini kita ambil lalu seperti budaya orang-orang dulu kan ya, mereka tidak makan mereka tidak makan ikan tertentu karena menurut cerita moyang mereka dulu mereka pernah dibantu sama ikan tersebut. Kapan mereka makan, mereka akan gatal, sakit kepala, susah tidur dan seterusnya. Maka solusinya mereka harus berdamai dengan ikan itu dengan cara membuat sesajen, misalnya dia buang ke laut atau ke sungai. Nah, terkait dengan saudara Karol ini kan memang tidak makan ikan, saudara Karol. Nah, bagaimana dengan saudara-saudara Kristen yang berbeda pandangan terhadap materi yang disajikan oleh Matius 17 ini? Terlalu jauh karena babi yang diharamkan saja nyata mereka makan. Apalagi kalau cuma ikan yang dapat koin di mulutnya, apalagi si Hennis ini lapangan takraw aja dia telan. Apalagi kalau cuma ikan. Aku makan biawak aku. Kawannya Itu bisa coba. makan. Tengoklah, suaminya aja pernah digigit pahanya. Pernah. Pernah aku Kasih makan. tomat. Nah, itu tengoklah. Kalau Apalagi nggak kalau ada cuma makan- ikan, Bang Karol. Kalau nggak ada makan siangku, ku makan satu kakinya itu, jempolnya Nah. itu. Nah, ini suatu fenomena yang mengerikan ya sebenarnya. Saya menahan diri untuk tidak mundur dari Komal ini karena fenomena yang Ini mengerikan si Gabriel nggak makan babi. Oh, makan dia teman kembaran malah dia. Teman tidur. Iya. Kupikir si Gabriel di agama Kristen ada juga nggak makan babi. Ini saudara Karol. Ada. Saudara Karol juga enggak makan. Ikan pun enggak kurasa. Itu karena apa? Gulanya tinggi ya. Itu Pak Tua yang Bukan, tadi saya itu barusan nggak makan donor babi darah. itu, Om Kris itu. Saya barusan Om donor darah, jadi gula saya lumayan normal. Advent itu nggak makan babi juga, ini Aku. Advent. Oh, Adpen ya. Itu nggak jelas itu, Adpen itu. Berarti bidat nggak jelas, menurutmu? Berarti bidat menurutmu? Waduh. Teh manis pun nggak diminumnya. Tak apa hubungan agama dengan Tapi makanan. kitab sucinya sama-sama Injil, sama-sama Bible. Hubungannya Betul, dengan aku- agama itu ya dengan Sama-sama kali bukan hanya dengan soal makanan, tapi dengan Aku nggak tahu aku ajaran Adpen. Adpen ini kayaknya nggak tahu lah. Tak dari mana ajaran apa itu nggak tahu. hubungan agama itu bukan hanya dengan makanan, tapi soal keberpihakan kepada yang tidak patut dikorbankan atau yang masih bisa dikorbankan. Jadi ketika orang mengaitkan antara yang bahwa itu mereka tidak patut lagi dikorbankan, maka itu bisa masuk ke ranah agama sesuai dengan Yesaya 11 ayat 6 sampai 9. Iya, jadi Gabriel nggak makan babi kau. Tidak tahu kalau yang Bisa lain kita makan naik kelas 10. hanya hanya tidak makan babi lalu masih makan yang lain ya tidak sesuai dengan Kejadian 1 ayat 29. Oh gitu. Ya silakan. apa-apa lah, Silakan. Jangan bertengkar sama Kristennya di sinilah. Silakan. Karol Nggak mau apa-apa bertanya kalau apa? nggak makan babi kau Gabriel, nggak ada yang salah. Waduh, Terus apa mana mau ada Gabriel nggak makan babi? Makan babi lah aku. Dia babi guling makanannya. Jadi siapa yang nggak makan babi di sini? Biar ku Itu si makan. Karol yang di atas itu, Oh, Ya, Karol. pakai Ya, biar aja lah nggak matanya. makan babi dia. Mau dimakan. Darah tinggi nanti dia. Awas Karol, kakinya Karol digigit sama dia. Bahaya ini memang. Kuntil. Itulah makanya tadi kan saya sudah katakan, saya berusaha untuk tidak mundur dari Komal ini karena membicarakan hal yang mengerikan sebenarnya. Coba Korban yang diterangkan. patut dikorbankan dan memiriskan saya masih mengkonsumsi apa yang sebenarnya bisa menggantikan Tuhan sendiri dengan digeserkan ke lidah dan perut. Kalau aku nggak peduli, aku biawak pun ku makan ya, buaya ku makan. Nah Semua inilah aku makan. ya keberagaman kan. Waduh, kanibal ini. Keberagaman. Perempuan ini kanibal Keberagaman ini. kan. Keberagaman ini kan soal kepedulian juga. Kalau dikatakan tadi tidak peduli ya berarti
harus direvisi, Karol, harus direnungkan lagi keberagamaannya. Saksi Yehova. Ya, Gabriel agama apa? Gereja apa? saya di mana saya dikatakan saksi Yehova? Barusan saya mengakui saya barusan donor darah. Pentakosta kau, Pentakosta. Saksi Yehova kan tidak boleh donor darah. Oh ya, sekarang kau gereja Saya baru saja apa mengakui Karol? saya ini donor darah. Nggak bisa donor Gerejamu apa darah. Karol? Nggak bisa donor darah kau. Waduh, ini selain matanya rabun, telinga pun sepertinya tidak terlalu jernih. Dia tiap minggu donor darah ini. Waduh. Itu Enggak, yang dibilang si Gabriel tadi yang nggak bisa donor darah, agama apa maksudnya? Yang sebutkan Pemakan babi lah. Pemakan saya, babi lah. bukan Gabriel. Yang menyebutkan untuk yang tidak boleh donor darah itu SSY. Yang menyebutkan itu saya, bukan Gabriel. Oh gitu. Ya, Enggak. dan barusan saya mengakui saya barusan donor darah. Ale baru sanipar. Mbak jasa dan naya. Maksudku Gabriel, ku bilang sama kau, Nah, kau di agamamu kau nggak bisa mendonorkan darah atau siapa yang kau bicarakan sebenarnya? Jelas-jelas dulu. Aku agak saja. Berarti kacang Garuda lah satu. Ambilkan aku air putih sana pilih. Orang lain nih. Ya jadi Kelepok apa ini? Kelipik ubi. tidak tahu soal Gabriel ya, tapi yang tadi dipertanyakan mengenai saya. Apakah saya Advent, apakah saya saksi Yehova, apakah saya Pentakustal tadi? Ya bukan dari ketiganya. Saya ini seorang Katolik yang berusaha menjalankan ensiklik Laudato Si nomor 92, ada terjemahan setiap bentuk kekejaman terhadap makhluk apapun bertentangan dengan martabat manusia. Jadi sebenarnya yang bicara ini agama apa? Yang bicara ini? Ya Kristen lah ini. Oh, Itu nggak boleh katanya. Nggak Di boleh sini kalau kan- nggak boleh kalau babi itu disodok dari belakang dari buritnya pakai dengar dulu. ini. Kalau ada Pakai pun besi di sini panas, Kristen, nggak boleh. kalau ada pun di sini Kristen, saya sebagai Kristen yang bicara, ya kalau ada pun di sini Kristen, sebenarnya kita Protestan, kita kan protes, berasal dari kata protes. Yang sebenarnya Kristen pertama itu di Katolik. Walaupun saya Protestan tuh mengakui, kita aja yang banyak-banyak sekte-sektenya. Ada yang Advent, ada yang GPI, ada HKBP, ada ini. Jadi ya memang di awalnya memang Katolik yang pembawa Kristen sebenarnya. Ya kita ini kan pendatangnya kita ini ya. Kalau Katolik makan kok. Ngomong apa kan Nis? Ya, silakan dijawab Gabriel itu pertanyaannya apa Karol itu Gabriel. Apa pertanyaan Karol ini? Karol ini apanya nih? Apa gerejamu Karol? baik secara gereja saya ini seorang Katolik yang Katolik. mempraktikkan ensiklik Laudato Si yang nomor 92-nya, artikel 92-nya ada terjemahan setiap bentuk kekejaman terhadap makhluk apapun bertentangan dengan martabat manusia. Nggak mungkin Katolik kau sayang, Caroline. Nggak mungkin. Ya percayalah. Sebutkan ensiklik Laudato Si gimana? Ensiklik itu nggak mungkin. Laudato Si ada di Katolik juga. Kalau kamu Katolik, nggak mungkin kau mengajarkan tidak bisa makan babi. Panggil satu orang Katolik ke room itu, Bang Arif. Panggil. Nggak Katolik si Caroline nih, Panggil satu lagi kalau ada Katolik di sini. Ya, secara gereja saya Katolik. Soal saya menghayati sedemikian tadi, ya itu kan suatu perjalanan dan keputusan pribadi. Mengapa? Mengapa Nggak ada demikian? itu. Mengapa saya Bukan dikatakan? Katolik kau. Aku walaupun aku HKBP tahu aku betul aturan di Katolik itu. Oke, memang Katolik tidak melarang untuk makan babi, tapi Iya. menghayati untuk tidak Secara makan general, babi. Kenapa? secara general, Carol, apanya nama kau? Selain sekali telinganya bernamamu. blur, selain telinganya blur, matanya juga blur ini orang ini. Carola Vin. Makanya bikin nama besok yang simple ini Carola Fahing Hepera. Nah, namanya juga mau promo. Apa hakmu menahan-nahan aja saya? Kalau nama saya kan simple, Henis Silalahi. Langsung simple kan? Ya, simple. Apa di situ? Ada isi apa di nama itu?
Ada siapa di Heni Silalahi? Jangan kau bilang Katolik kau. Beda Adik. dengan saya. Nama saya ini panjang dan ditambah dengan foto profil lagi. Loh, Lihat foto kalau kau- profilnya. Kalau kau Katolik, coba bilang dulu Salam Maria. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhnya Yesus, bukan tubuh hewan. Loh, ku bilang Arif, Ya, ayo kau berantem, ayo kenalkan. berantem tuh di bawah tuh. Arif, coba dulu kau panggil satu Katolik. Ini udah beda nih ajarannya nih. Mana ada Katolik melarang makan babi? Bukan orang Katolik yang melarangnya, tapi saya yang menghatinya. Ini juga tidak bisa membedakan pembahasan bahasa orang juga. Siapa yang Iya, melarang? tapi jangan kau buat di sini. Vegan for the animals. Apa lagi kau buat ini? Ini sama Memangnya aja saya kau. tulis Katolik. Sudahlah, diskusi Saya aja. tulis Katolik. Waduh, ini kok malah kayak pasar sama Kristennya. Diskusi aja, biar Gurunda nggak vakum itu. Asik juga kok kalau panas-panas ini kan seru bakal ditaruh di YouTube kan, Kristen sama Kristen. Kaulah dulu Gabriel. Kutanya dulu kau. Sama Kristen tiap hari cakar-cakaran. Waduh, Kristen sama Kristen Tuh, cakar-cakaran. sudah bobat. Nah, itu kan bisa juga. aku seru dengerin juga. Yohanes 1 ayat 1 itu. Makanya aku nggak percaya sama agama karena cakar-cakaran semua beragama ini. Agama itu adalah tidak kacau. Ini sekarang kacau agama aku tengok. Makanya nggak. Loh iya, Kristen yang kacau. Kau Kristen kau. Semua Kan kau Kristen ya, Nis? nggak kenal aku agama. Loh, bukan Kristen. Saya pengikut Yesus. Saya bukan beragama, tapi saya pengikut Yesus. Oh, kok mencela-mencela orang ini, katanya tadi Protestan. Silakan diskusi aja. Karol. Gurunda monitor, Gurunda. Ya, iya Bang Arif, biar saudara kita ini selesaikan dulu apa masalah mereka supaya jelas. Gitu. Ya tidak bakal selesai ini. Konsili. Iya, saudara penis ini kan protes tuh, kenapa ada Katolik, yang lain pro vegan, ada yang lain Katolik. tidak pro kan. Jadi gini lah. ada Katolik yang mengharamkan babi katanya. Si penis bingung. Bukan Gitu. penis Gurunda. Oh, sorry. Kau bilang aku cuma begudung biawak. Tadi katanya biasa dia makan bijinya suaminya, gimana sih? Ya iyalah, kemakan lebih suamiku. Nah, itulah Cuman makanya. Kau nggak dimakan istrimu bijimu rupanya. ada aja. Oh, kalau sudah dimakan gitu berarti kan sudah tidak ada lagi ya. Dia aneh memang orang ini. Si Cuma nggak dimakan apanya bijinya. Gimana Gila. ceritanya seorang Katolik itu tidak makan babi? Artinya dia punya pola keyakinan itu berbeda meskipun mereknya Katolik, tapi dia melakoni isi Bible, itu maksudnya. Kau itu ya, makanya kau bingung. Karena Bibelmu mengatakan jangan makan, kau makan pula. Bingung kau kan? Tidak ngaku beragama kan? Nah, makanya jangan suka makan biji. Itu di perjanjian lama itu. Kau baca pula perjanjian baru. Masih nempel di kitabmu itu loh. Terangkan Bang Ada Karol, itu. terangkan Kau Bang tunjukkan Karol, dulu. terangkan. Biar Bang Karol yang terangkan, jangan saya Muslim. Ya, namanya- Kenapa babi tidak boleh dimakan? Nah, coba orang Katolik jelaskan, silakan. Berpihak pada agama itu berpihak pada moral yang berkembang, perkembangan moral. Moral itu harus semakin sempurna. Jadi kalau dikatakan makan babi, tidak boleh makan babi, itu kan di perjanjian lama. Mana itu ya? Ada di Imamat 10 atau Imamat 11, ya, saya malah lupa itu. Ya, kalau hanya bertahan di situ artinya ada satu segi di mana mempertahankan status quo atau membiarkan moralitas itu dari dulu hingga sekarang tidak berkembang. Ya. Jadi ini suatu yang membawa malu sebenarnya karena mengusung kasih, tetapi kasih dalam kekristenan ini bisa jadi masih kalah radikal, masih kalah fundament di hadapan kasih atau praktek ahimsanya para Jain dari India atau penganut Jainisme. Alah, banyak kali cakap kalian. Beragama itu bukan tidak ada hubungan kemakanan. Banyak kali Nah, kalian. beragama itu kan teori-teori berhubungan kalian. dengan keberpihakan, kepedulian. Tadi Alah. Anda mengatakan Kalau beragama itu fokus dengan berarti Anda tidak keperbuatan. peduli. Berarti ada keberagamaan perlu. Makanya kita salah interpretasi tentang agama.
agama itu fokusnya ke perbuatan, bukan makan babi lah, makan biawak lah, makan gajah lah, makan ini. Kok jadi fokus agama Kalau agama berfokus pada perbuatan, berarti perbuatan apa di balik makan itu? Berarti kan Loh, perbuatan yang menyakiti mereka saya yang tidak makan- perlu disakiti. Saya makan babi, kau tidak makan babi, belum tentu lebih bagus sifatmu daripada aku, perbuatanku. Bisa kau pastikan nggak? Bisa kau pastikan nggak kau lebih baik dari makanya saya? orang yang memilih untuk tidak konsumsi hewan melihat yang itu nggak- sebagai suatu hal yang radikal kepada hewan Alah. saja, tidak mau disakiti, apalagi kepada sama manusia, terlebih kepada sang pencipta, yaitu Allah atau pencipta Tuhan sendiri. Nah, itu menurut saya. Kalau saya nggak- kemudian saya kalau saya nggak- mempraktekkan, nggak- belum tentu saya lebih baik daripada yang mengkonsumsi babi. Ya saya akui bisa jadi terjadi seperti demikian ya. Saya kurang mampu Capek kali kau menjelaskan lain. itu. Saya kurang mampu berderma dan lain-lain ya. Tetapi salah satu prinsip mengapa tidak konsumsi bukan hanya babi ya, tapi hewan lainnya juga adalah itu seperti saya katakan tadi, kepada hewan saja kami tidak bakal tega. Saya katakan ini ya. Kami tidak bakal tega menyakiti apalagi terhadap sesama manusia, terlebih terhadap Tuhan. Tapi siapa makan babinya? Si Kim Jong, si Putin makan babi dia tuh. Wah, kuat kali makan babi, tapi cerdas otaknya. Gimana itu menurutmu? Ya, orang-orang suku Arab. Hunza juga di Pakistan, orang-orang suku Hunza juga di Pakistan, mereka tidak konsumsi yang demikian. Mereka itu nabatiwati dan nabatiwan. Dan mereka hidup banyak dengan kali baik, ceritamu, dengan sehat, dan mereka hidup hidup dengan baik lah. Yang banyak ceritamu. Enak Biksu kali Solid. makan babi itu. Jangan kasih lagi buat Karol. Siapa? Karol sedikit Karol. Karol mau lemah jelasinnya. Kasih gas sedikit Karol, nggak boleh makan babi. Yuk, lanjut. Si Karol nggak makan babi, tapi taiknya dimakannya. Haram, babi haram. Taiknya enggak. Enak kali makan babi. Ya, Sampai keluar mata jadi liotnya. intinya bukan hanya babi kan. Jangan makan babi. Mengapa makan babi? Mengapa tidak makan babi? Tapi Karena kalau aku Karol, kalau anjing enggak lah, karena aku dog lover. Kalau anjing itu ku anggap itu sebagai teman sejati. Karena aku dog lover ya. Lalu apa hubungannya sama bumbu RW, Bu Hanis Silalahi? Bumbu RW itu apa? Janganlah pura-pura begitu. Yang intinya, ku makan semua. Kaki gajah, ku makan. Semua ku makan. Asal enak saya bumbunya. juga makan semuanya itu, tapi bumbunya ya. Nah, bumbunya aku makan. B2 saya bisa makan bumbu untuk B2. Oke, saya makan. Karena itu rempah-rempah kan. Hanya terdiri dari segala Masa nabati, bumbunya kan? kau makan? Bumbunya di situ juga sop-sopnya itu nempel, kuah-kuah sopnya itu di bumbu itu. Kalau nggak kau itu makan kan- daging, sekali bumbunya kan. nggak kau makan daging Bumbunya jangan, kan bumbunya dibuat. jangan. Bumbunya kan dibuat. Bumbunya Kalau dibuat dan tidak ada percampuran. Bumbunya kan lengket ke badannya Yang gitu. dibuat supaya tidak ada percampuran Ku hewan. makan segalanya. Nah, Jadi kan bumbu-bumbu itu hanya diambil dari cabai, apalagi garam, apalagi dari tumbuhan saja. Jangan ada ambil dari darah dan daging. Lol. Sekalian kau kayak Kang Dito ini dia nggak dimakan daging, nggak makan babi dia, kaki meja yang dimakannya. Itu nggak apa-apa, bagus kayak gitu. Kita langsung putih apa aja, buka Ya. bayar aja. Si Dito ini Katolik dulu nih. Ya, Si Dito. terserah. Si Dito. Dia sekarang nggak Saya- makan babi, saya kan tapi kaki seperti meja. Kang Coba ini. Saya seperti Kak Seto yang tidak Kang konsumsi Dito. walaupun dia lihat di Guru depan. kau kan? Dan Kak Seto itu di tempatnya Kang Dalbo itu dikatakan Hindu katanya Kak Seto. Ternyata setelah dicek kembali ya, cross check ya Kak Seto memang Islam. Padahal aku Beliau baru sih makan babi aku ini untuk makan siang tadi, enak kali. Makanya cerdas otakku untuk menjawab pertanyaan kalian. Aku kalau aku tengok si Arif mau makan onta, mau makan apa, nggak peduli aku, nggak ada hubungannya itu ke agama. Makanya orang pemakan babi itu katanya kerasukan. Sama ada itu parasit itu di otaknya. Iya secara. Kerasukan lah dia. Kalau aku ke Kang Dito yang benar pasti ku benarkan. Memang kalau dari daging secara dari kesehatan memang iya. Tapi itu tidak ada hubungan dengan tidak ada hubungan dengan agama.
Apa Kalau yang keluar dari mulut kita yang menyakiti hati orang? Kalau di masa ngomongnya ngaco, nggak ada hubungan sama nggak agama. begitu, salah Kalau salah di salah. Islam jelas, sabar dulu. Ini. Kalau di Islam jelas, surah Al-Maidah ayat 3. Mengenai Itu nggak parasit boleh makan itu. babi, nggak boleh makan darah, nggak boleh makan bangkai. Nah, di perjanjian lama pun juga sama. Makan babi itu. Korintus 6 ayat 12. Dito. Makan babi itu di Yesaya Apa pasal 66 alasan nomor secara 17. ilahi? Alasan ilahinya apa? Kenapa? Ngomong nyerobot-nyerobot aja si Gabriel. Punya Gantian corong lah, apa? kau aja. Ya gantian, aku baru ngomong. Nah, nanti gantian. Jangan rebutan kalian, jangan rebutan babi kalian. Satu-satu ngomong. Aku nggak, dia tak makan babi, tak sabar jadi dulu makan Kak anak. Gabriel. Kayak kau nggak pernah makan babi aja, kau diam dulu. Ya saya 66 nomor 17 itu, pemakan babi itu dibakar. Nah, nggak ngeri apa kau? Nah, Bu Hanis tadi bilang makan babi nggak ada hubungan sama agama, padahal itu masih nempel di kitabnya. Macam mana lah, Bu Hanis ini ngaco ah. Itu kan ngaco perjanjian lah. lama, perjanjian lama masih itu. Tapi ku tanya dulu kau, Kang Dito, jujur kau dulu, jujur, saya jujur-jujurnya. Waktu kau Katolik, kau makan ya babi? Kalau dibilangin makan babi nggak pernah, tapi kalau disuruh makan nggak tahu itu burger itu dulu dari babi ya, baru ku tahu. Oh, iyalah waktu kau Katolik kan pernahnya kau rasakan daging babi itu. Daging babi, benar. Iya, dalam arti Iya, Anda tidak iya, tahu udah. itu babi. Selesai, nggak usah banyak alasan. Kenapa Ku makan, iya kenapa enak. hanya dibahas tentang Sekarang nggak babi? lagi bilang. Kenapa hanya dibahas tentang babi? Iya, Apakah bukan alasan. hewan Makanya lain orang yang sudah juga makan tidak daging babi patut kemudian disalahkan? dikatakan makan daging, tidak keterusan maka bertobat. Oh Kan iya itu. bertobat pun aku besok biar nggak naik Kalau darah sudah tinggiku. tahu, Iya. kalau sudah tahu agama itu mengajarkan kebaikan kan, nggak boleh makan ini ya jangan dimakan. Kenapa kalian makan? Padahal Yesus nggak pernah tuh ngasih tahu aku makan babi, malah dikatain Yesus minta ikan goreng, ikan bakar. Kenapa kalian makan babi? Jadi udah makan siang kau, Kang Dito? Nah, tapi nggak ada lah kami itu makan babi, nggak ada. Kau pindah pun kau Kang Dito ke Islam. Dalapan gurame ya itu. Kang Dito, Kaporides itu. pindah pun kau ke Islam, tetapnya aku memperhatikan cara pola makanmu. Dimakan nanti juga babi. Tapi sembunyi dia diam-diam, dia berondok, dia akan ke belakang rumah kan. Sini dulu. Jangan gitu kau Gabriel, nggak ada lagi makan babi dia. Jangan kau bilang. Aduh, lagu lama mudah kuncinya. Dito ini, aduh, artinya lagu Serang Bulan yang dimainkan anak ini. Baliklah diskusi. Kau memang raja kali, kau memframing orang. Oke, balik ke diskusi. Balik ke diskusi. Dia kan Dito kan Sesuai dengan Karol ya. Karol tadi juga kita dengar Pak John tadi, orang tua yang ditendang tadi tuh, dia juga mengatakan Advent vegan. Nah, ada tapi ada juga vegan yang Advent yang makan babi juga. Macam mana ini? Mana sih cuma itu kok nggak nampak dari suaranya? Benar. Ada Advent yang vegan, tapi ada Aku di sini masih liatin kalian. Lagi nyimak aja aku dulu sementara, aku lagi ngetik Kirim soalnya. nomor rekeningku Udah kau bahas dulu itu babi, ngapain? Kenapa muka kotak makan babi sesama muka kotak makan? Kirimnya nanti nomor rekeningku itunya aku bilang. Iya, nanti aku kirim lewat email. Sabar. Lihat Lanjut aja email dulu. katanya. Iya. Ku inbox kau nanti ya. Lagian saya juga heran. 1 juta sama aku ya. Banyak. Ada pihak yang mengatakan, ada pihak yang bertanya, apa salahnya sih babi itu sampai babi itu diharamkan, dinajis-najiskan, dijauh-jauhi, dibenci. Nah, yang berkata seperti itu malah mereka itulah yang konsumsi babi, yang memberikan kesakitan kepada babi, yang memberikan derita kepada babi. Apa itu tidak ironi? Aku kirimlah dulu pause ke apa ini biar agak seru. Gimana cara ngirim pause ya? Harus ada banyak uang dulu ya. Enggak ada pula uangku. Aku mengharapkan dari si Jumanya aku. Jualan dulu, asal jangan jualan hewan. Enggak ada kerjaanku, pengangguran ini. Tapi babinya si Hanis ini tadi kan 150 ekor, katanya kali 500.000. Oh, seram juga lah tuh. Ya. 150 ekor babi kuda.
Wah, ini omongan kita, obrolan kita ini diabadikan di lensa News Muslim ini. Apa-apalah. Yang penting kan nggak aku kasih babi sama siapa si Juma. Yang penting jangan dikasih lah, jangan Iya, enggak lah. Kan dia memberitahukan informasinya itu fakta. Ya itulah menurut Islam ya dihargai. Ya kalau aku dia- punya beragama. Kalau nggak mau makan orang itu, udah nanti lah aku yang beli sama itu 30 kilo. Artinya Natal tahun baru ini, aku beli lah untuk motong apa sebelum acara Natal di gereja makan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Takbir. para pemakan daging Tuhan. Iya. Ya, masih mending babi, daging Tuhan kau makan. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Hah? Betul. Lebih parah mana? Daging babi nggak ada apa-apanya. Tidak ada yang dikurbankan di situ, tidak ada darah yang diminum. Jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Makan daging Tuhan. Ayo. Abu, ku tanya dulu kau, yang baru minum tuanya kau, baru masuk room ini, baru minum tua kau. Daging babi ini apa? Nggak ada artinya daging babi. Tuhan, daging Tuhan yang dimakan. Babinya ada artinya. Babi yang ada artinya. Hanes 6, 53 sampai 56. Makan tuh daging Tuhan. Aduh, Kalau perlu makanlah sama adik-adiknya, sama emak-emaknya, semua kalian makan. Disiksa ketika kita makan daging Tuhan. Tunggu. Siapa yang disiksa ketika makan daging Tuhan? Beda dengan makan daging babi. Babi jelas disiksa. Percobaan makan daging babi sudah. Daging Tuhan sekarang. Sudah, sekarang daging Tuhan. Babi sudah. Tidak ada yang disakiti minum tua aku rasa Bang Abu ini. Tidak ada, ngapain juga mau dibahas daging Tuhan? Tidak ada. Kalian kalau nggak makan daging Tuhan, kalian tidak bisa selamat. Tidak minum darah Tuhan, tidak selamat. Daging yang maunya membuat kesakitan, membuat derita bagi yang di. Iya kan aja lah Gabriel. Ngapain kau jawab itu? Ada dua. Ngapain bahas makan daging Tuhan? Carol ada dua, Carol. Kalau makan daging babi tidak selamat, makan daging Tuhan selamat. Itu. Ya, no problem lah. Silakan saja makan daging Tuhan. Silakan. Ayo Kristen, kumpul. Makan daging Tuhan, ayo kita kumpul. Kita kumpul. Umat percaya makan daging Tuhan. Enggak, ngapain dijawab itu Gabriel? Aduh, capek kali kau menjawab itu. Coba. Saya mau menanggapi soal makan daging B2, B1, bebek. Udah Carol. Daging. Karena sudah ada dalam Matius berapa tadi itu yang saya berikan tadi? Gabriel, kenapa orang Karo yang lebih pintar masak BPK? Kenapa enggak orang Batak? Orang Batak enggak pintar. Ada bumbu rahasia mereka, memang khusus mereka. Iya, enak kali kalau BPK, Bang Abu. Betul. Mau coba lah. Makanlah. saya kurasa makanan-makanan itu semua jadi semua kan. Tapi makan daging Tuhan jadi apa coba? Sama tua Bang Abu. Udah. Tambul ya. Makanan itu semua keluar ke jamban kan. Nah, daging Tuhan yang dimakan ini keluar kemana ini? Coba jawab dulu teman-teman Kristen. Daging Tuhan yang dimakan keluarnya kemana? Ayo. Jadi ayatnya daging onta enak nggak? Daging onta. Pokoknya semua daging itu ujungnya ke jamban. Ingat ya. Setuju. Ya, daging Tuhan ini kemana ujungnya? Silakan. Daging itu kan alegorisnya itu, alegorisnya ke hati. Anti gores. Ujung-ujungnya ke hati manusia makin berbelas kasih. Sehingga tidak lagi anti gores. Alegoris. Saya kira anti gores. Kalau makan daging Tuhan aja kau buat. Keluarnya ke hati manusia. Suara si Abu Hadi ini mirip sama si Juma. Jadi hati yang berbelas kasih. Kau belum tahu ya? Lagi konsumsi babi. Merasa si Abu Hadi ini opungnya si Juma nih. Opungnya kau kan opung si Juma kau. Mirip kan suara kalian. Kalau kita orang sudah. Sore-sore minum tua. Kalau orang ini saya mau Abu tanya Hadi nih. Sore-sore jam 5 minum kencing onta. Jadi agak ya nggak apa-apa. Saya mau tanya dulu nih. Apa hukumnya kalau tak makan daging Tuhan? Saya tanya Kristen. Nggak ada hukumnya apa? Makan apa? Ada ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Kalau tidak punya hidup, jangankan daging babi, nasi aja kau tak bisa makan. Nah, biar aja lah.
Nah, Kali kau mikirkan itu Bang Abu. Hehehe, kacau. Pusing mikirkan itu. Pusing 7 keliling. Ayo, salah jawab bahaya, jawab ini salah. Waduh, bagaimana ini? Gimana ya? Hah? Mau supaya Tuhan tinggal dalam dirimu? Makan dagingnya, minum darahnya. Haleluya. Puji Tuhan, takbir. Aduh, kasihan. Ini alegoris ya. Saya curiga ini yang disampaikan di dalam Bible itu hampir 80% alegoris. Artinya nggak nyata, nggak ada yang benar-benar, cuman alegoris. Benar nggak? Bang Abu, sebelum kau teruskan omonganmu, Cukup. Saya kira cukup ya, Aki Abu Adit. Ya. Ini ada Daniel. Kemarin kita perhatikan kelihatannya, insya Allah Anda akan masuk Islam hari ini ya. Iya, mau mualaf. Izin, Daniel ini saya sudah mualafkan dia, alhamdulillah kemarin. Jam berapa kemarin ya? Pagi ya, di Komalnya. Ya, alhamdulillah. Saya mualafkan dia di Komalnya si Keos. Iya, coba ini saya nggak tahu nih kalau masuk di Yayasan Apologet Islam Indonesia, kita kan ada kriteria mengeluarkan sertifikat mualaf. Kemarin untuk supaya prosesinya diwakilkan, maka sekarang apakah Daniel Francisco ingin serius sungguh-sungguh untuk kita bandoi mendapatkan sertifikat mualaf atau mau ngurus sendiri? Silakan. Ini bang, soalnya dia masih di luar negeri nih bang. Masih itulah bang, habis tahun ini lah bang, saya balik ke Indo lagi bang. KTP ada KTP? KTP pun tinggal, saya pergi ilegal bang ke luar negeri ini. Tapi alhamdulillah bang, saya sudah mualaf bang. Ya udah, alhamdulillah berarti. Ya minimal kalau sudah ada prosesi, kalau sertifikat mualafnya mau diurus. Tapi ini kita mau interview sedikit lah. Gurunda, mungkin Gurunda mau masuk. Daniel, kurasa si Daniel nggak Kristen ini? Lanjut Indah, lanjut. Beliau di luar negeri pun belum butuh untuk sertifikat. Yang penting beliau istiqomah aja dulu. Saya lagi Daniel, kerja laporan, lanjut Daniel sambil ini bukan mendengarkan Kristen, kalian. cuma dan kalian suka berbohong, bukan Kristen dia nih. Sudahlah, Henis, kalian tuh sok tahu gitu loh. Iya, Kristen itu sok tahu. Bahkan Tuhannya pun mereka lebih tahu dari Tuhannya sendiri. Kayak di room si Edis itu biar fakta dia. Yang terbukti itu Kristen si Yusuf Manubulu itu ketangkap gara-gara bikin kesaksian palsu. Mana ada orang yang mualaf ditangkap gara-gara palsu? Nggak ada. Yang ada itu Yusuf tuh, si Manubulu tuh yang bikin konten-konten kesaksian murtadin ternyata bohong. Berbohong Ketangkap. dalam 3 hal. Loh, itu memang si Yusuf Muslim, Kristen tuh, Yusuf Manubulu tuh, Pak Pendeta itu. Bukan itu ku bilang. Enggak usah bicarakan orang si Enggak, Daniel. Anda bilang dia ngaku Islam. Dia ini Kristen. Dia Kristen. Dia sudah tidak percaya lagi tentang Tuhan yang digantung. Kok Tuhan digantung katanya? Tuhan. Biar aja lah digantung. Pusing kali kau mikirkan itu. Iya, karena surga kalian surga tergantung ya perspektif mana. Wanes. Tuang itu nak tuh mbak, otak kau ngakal tuh mbak. Iya, hajar dia Daniel. Otak kau mbak, tuang kena tuh. Makan vitamin dikit lah mbak. Itu Tuhan. Tuhan hasil kesimpulan. Mantap. Jadi karena Tuhannya nggak ngomong sendiri, akhirnya umatnya yang berkesimpulan. Kalau Tuhannya di perjanjian lama langsung menyatakan dirinya, akulah Tuhan gitu. Aku yang membuat semua ini. Di dalam Al-Quran, innani anallah. Sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada selain daripada aku. Sembahlah aku. Nah, Tuhannya Kristen nggak bisa gitu. Akhirnya apa? Umatnya yang berkesimpulan. Bisa nggak manusia mengampuni dosa? Bisa nggak dia menghidupkan orang mati? Bisa nggak? Akhirnya apa? Jadi Tuhan. Iya.
Kapanlah kalian berubah ya? Memang begitu faktanya. Kapanlah kalian berubah ya? Memang begitu. Jadi jangan tantrum, tahan hati aja, tahan ya, tahan. Iya. Konsekuensi. Kalau nggak mau begitu ganti Tuhan. Nah, ganti. Kalau kami Bang Abu Jandanya kau? Iya. Bagaimana selebe? Tadi. Ganti. Kalau kami Bang Abu Jandanya kau? Iya. Bagaimana selebe? Tadi. Ku bilang sama kau, Bang Abu Janda. Kenapa? Ku bilang sama kau kan, Bang Abu Hadi. Siapa tadi? Kok keluar dia si Francisco itu? Kok ketakutan dia nengok aku? Dipikirnya aku rasa aku sundel bolong. Kok keluar dia? Ya langsung aja, kenapa? Ku bilang sama engkau, kalau kami Kristen tidak membutuhkan kuantitas, kami tuh butuh kualitas. Kuantitas enggak penting. Buat apa banyak kuantitas kalau tidak berkualitas? Betul. Nah, begitulah kami. Kalau kualitas dalam Kristen apa? Kualitas dalam Kristen itu mereka itu tidak mementingkan gini loh, artinya tidak mementingkan di bidang aturan-aturan gitu loh. Dia kalau Kristen itu lebih mengutamakan kualitas. Misalnya nih, kayak kamu lah, Islam kamu. Kalau kamu bagus kualitasnya, ya saya akui kau. Gitu loh. Kualitas itu diukur dari apa? Apa disebut kualitas itu yang kayak mana? Yang disebut kualitas itu kayak mana? Kualitas orang Kristen itu dia tidak pada mengutamakan jumlah gitu loh. Yang penting kualitasnya gitu loh. Iya, apa kualitasnya apa? Saya tanya. Dari tadi iya apa? Disebut kualitas. Oh ini loh. Mengikuti perkataan Yesus ini adalah kualitas. Kayak gitu. Saya tanya kualitas apa dalam Kristen? Kalau kami kualitas orang Kristen itu, Bang, kami tuh lebih mengutamakan logika. Oh, mengutamakan logika. Baik. Ya. Kalau kualitas. Baik. Bang Abu. Baik. Bang Abu. Kualitasnya itu 1 Korintus 14:10. Iya. Menggunakan logika. Enak nih. Logika mana yang menerima bahwa Tuhan itu bayi? Kalau kami coba logika mana yang menerima Tuhan itu bayi? Ayo. Ini saya berbicara tentang logika ya. Iya, logika. Sekarang saya tanya, logika mana yang menerima bahwa Tuhan itu bayi? Loh, bukan itu di situ logikanya. Loh. Kan pakai logika dalam kekristenan itu. Dalam berlogika itu saya tidak perlu. Kalau kami Kristen tidak perlu mengutamakan aturan-aturan. Kalau kami kualitasnya di bidang perbuatan gitu loh. Artinya kualitasnya di bidang perbuatan. Juga mengutamakan menghargai yang berbeda. Yang menilai perbuatan itu siapa? Diri sendiri. Diri sendiri yang menilai perbuatan. Siapa yang menilai perbuatan itu? Manusia lain dan Tuhan manusia. Juga. Dan Tuhan juga. Oh, manusia, Tuhan juga. Baik. Ada tertulis gak perbuatan kayak membantu orang susah dapat reward masuk surga? Ada nggak tertulis gitu? Di mana? Di Bible. Of course. Berarti berarti kualitasmu diukur dengan pelaksanaan perintah dan larangan itu. My quality dinilai dari segi attitude. Attitude. Culture. Oke. Kalau ada orang Kristen yang menduakan perkataan atau membelakangi perkataan Yesus, itu kualitasnya bagus nggak? Kalau apa? Ada orang Kristen menjadikan perkataan ada selain pada Yesus, itu kualitasnya bagus nggak? Bagus. Oh, bagus. Berarti klaim Yesus mengatakan akulah jalan, kebenaran dan hidup bukan cuma dia saja, ada yang lain juga. Setuju? Ya, hanya Yesus. Setuju? Enggak. Kan katanya tadi ada selain. Loh, kenapa balik lagi nih? Nggak bisa dong. Jangan standar ganda gitulah. Kalau A, B, B, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Jangan bolak-balik. Tadi saya tanya, kalau ada orang Kristen yang menjadikan perkataan atau ada perkataan selain Yesus juga, kira-kira kualitasnya gimana? Ada orang Kristen mengatakan seperti itu? Ada. Menurutmu? Di dalam Bible itu perkataan siapa? Itu firman. Firman Tuhan. Siapa? Tuhan siapa? Paulus Tuhan. Jesus Christ. Paulus juga Tuhan. No.
Karena ada tulisannya di dalam situ, Bible itu firman. Berarti tulisan Paulus itu Tuhan. Paulus juga Tuhan. Paulus itu hanya rasul. Enggak, dia Tuhan juga. Karena di dalam Bible itu semua firman Tuhan. Betul tidak? Kok maksa kau, Dek? Loh, kan Anda yang bilang. Yang ngomong tadi kamu, kan bukan saya. Yes, makanya saya tanya, tulisan Paulus juga firman Tuhan. Berarti Paulus Tuhan. It's my opinion. It's my opinion. Iya, Christian opinion. Berarti Paulus Tuhan. No. Jadi di dalam Bible ada tulisan, ada isinya yang bukan firman Tuhan, gitu. Yang intinya semua itu. Nah, mulai intinya lagi. Jangan dulu, belum sampai ke inti nih, masih di permukaan. Jadi kalau ada orang yang menggunakan perkataan selain Yesus dan dia ukur itu sebagai sebuah kebenaran, berarti Yesus bukan satu-satunya jalan kebenaran. Ada yang lain. Jesus only. You understand? Iya, berarti kualitas itu diukur ketika mereka mendengar, mematuhi apa yang disampaikan oleh Yesus. Kamu itu disebut tahu kualitas. Kenapa saya mengikut Yesus? Ya sabar dulu, tadi Anda ajak logika, saya masuk logika, Anda lari. Mulai ribut di situ, Kata Yesus begini, tidak seorang pun masuk ke dalam kerajaan surga melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ini kan kata Yesus. Yesus itu kan yang lebih tahu Bapa. Karena Yesus berkata tidak seorang pun kan datang kepada Bapa tanpa melalui dia. Berarti dia lebih tahu Bapa. Nah, ketika Yesus mengatakan hal yang demikian, berarti kalian sebagai manusia Kristen harus tahu apa sih kehendak Bapa. Nah, di dalam Bible ada menyembah. Menyembah itu kehendak Bapa, menyembah siapa? Menyembah Bapa atau menyembah selain Bapa? Intinya ada Bapa, Putra, intinya lagi. Yesus. Berarti benar kalian ini nanti diusir sama Yesus karena katanya Yesus itu satu-satunya jalan. Bang Abu, noise-nya terlalu tinggi. Ehonya terlalu tinggi, kurangi Bang. Cek, oke. Kalau diusir, mau dimasukkan ke neraka, biar aja lah. Itu kan urusan Tuhan itu, bukan otoritermu. Kau kan jadi lemah dengan imanmu. Harusnya tegas, keras gitu loh. Udah aku bilang. Jangan langsung pokoknya. Di situ Islam mau mempengaruhi saya, tidak bisa. Mau ngapain kita pengaruhi? Si Daniel ini kemarin mu'alaf tanpa dipengaruhi loh. Itu tinggi, Bang. Itu masih tinggi, Bang. Kristen itu. Dia kemarin masuk Islam tanpa dipengaruhi. Dia sendiri mengatakan, karena saya sudah rasa lucu aja kok ada manusia digantung-gantung dibilang Tuhan. Tuh. Logika mana yang menerima Tuhannya ya, yang dihormati, dimuliakan tanpa baju di atas tiang? Ayo. Apakah itu bentuk kasihmu terhadap Tuhan dengan akalmu? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Itu cara prakteknya. Ada pula di dekat rumahku ini apa? Tukang. Apalah ini mulai ini. Turunkan saja bang. Bang. Waktu ini ya Pangeran Charles dikasih mahkota, emas dia tuh. Di atas kepalanya itu menunjukkan kewibawaan seorang raja, pemimpin. Begitu Yesus dikasih. Tapi nggak korupsi dia kan? Yesus dikasih mahkota, keluar darah. Itu penghormatan kah kepada Yesus? Atau penghinaan? Shalom. Ya. Waktu Yesus dipakaikan mahkota dari duri itu bentuk penghormatan, penghargaan atau penghinaan? Itu kesimpulannya. Saya bertanya dulu. Ya, Bu Maria, kenapa? Kalau dalam Indonesia ini, yang mengorbankan kita itu siapa? Saya tanya dulu, Bu Maria, Kristen. Makanya seperti itulah Yesus mengorbankan diri demi kami, demi Kristen, demi umatnya yang percaya kepada Dia. Oh iya. Jadi berarti pahlawan bilang. Ya, berarti di Yohanes 3:16 itu dengan Yesus. Ya, berarti demi kami. Iya. Berarti Yohanes 3:16 itu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengorbankan anaknya yang tunggal ya. Nah, itu benar. Itu benar.
Berarti kita revisi lagi tuh. Kok direvisi itu sudah Iya, benar? karena tidak begitu. Yang ada bunyinya dia menganugerahkan anaknya yang tunggal, bukan mengorbankan. Kata menganugerahkan itu, ya, kata menganugerahkan itu lebih kepada hal yang bersifat kemuliaan. Iyalah. Menganugerahkan bukan malah menumbalkan atau mengorbankan. Apa? Karena dosa. Dunia ini sudah penuh dosa, makanya dia mengorbankan dirinya. Iya, itu kalau dengar Bapak gereja, kalau dengar Yesus nggak gitu. Walaupun di dalam gereja ataupun dalam dunia. Iya, itu sudah melampaui batas dosa manusia di dunia ini. Makanya dia itu menurut Bapak-bapak gereja. Kalau menurut Yesus nggak gitu. Kalau menurut bapak-bapak gereja begitu, kalau menurut Yesus tidak, supaya orang bisa mengenal Tuhan. Makanya Yesus itu diutus di tengah-tengah Bani Israel, supaya orang bisa tahu mana Tuhan, mana manusia. Tapi kalau menurut bapak-bapak gereja, Tuhan itu sendiri yang datang korbankan diri. Ngapain? Kan Yesus bilang, tidak seorang pun yang mengenal Bapa. Dia datang ingin memperkenalkan siapa Bapa, siapa dia. Makanya ada syarat dalam mendapatkan kehidupan yang kekal, mengenal satu-satunya Allah dan mengenal Yesus yang diutus. Bukan mengenal Yesus yang jadi korban. Oke. Nah, selesai dulu tuh. Sekarang saya tanya balik sama Bang Abu. Apa? Apakah menurut Bang Abu Islam itu mengikuti Bhinneka Tunggal Ika? Apa kaitannya? Enggak, itu dah dulu. Itu aja pertanyaanku ke kalian. Bukannya di negara sini ada kalimat berbangsa dan bernegara. Ya kan? Berbangsa itu apa? Bernegara itu apa? Iya. Islam. Apa kaitannya dengan agama nih? Coba sebutkan dulu kaitannya apa dulu, baru saya bisa tahu maksudnya apa. Oke. Coba. Walaupun berbeda-beda tetap satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Masuk OTN. Bukan itu masuk kalian secara jumlahnya. Secara Esa itu satu. Iya, apa maksudnya? Ada di situ kesatuan Pancasila satu, ketuhanan yang Tritunggal nggak ada. Itu nggak masuk. Yang saya tahu, negara ini menjamin setiap warganya untuk memiliki keyakinan masing-masing. Itu saya tahu. Terus apa masalahnya? Masalah Pancasila itu. Lah, Anda yang mempermasalahkan, kok tanya saya yang bermasalah, gimana sih? Masalahnya gini Bang Abu, bilang sama engkau. Apakah Islam itu mengikuti apa tadi saya bilang? Apa tadi Pancasila, ayo. Apakah Islam itu mengikuti biar berbeda-beda tetap satu? Jadi lupa aku gara-gara kalian berbicara. Kau sebenarnya nggak usah diam dulu. Bang Abu izin. Harusnya Hedis, sebenarnya kau nggak usah terhitung. Harusnya kau itu ya Bhinneka Tunggal Ika. Karena kau itu berbeda-beda tapi satu. Gini, setiap warga negara Indonesia wajib mengamalkan yang namanya Pancasila. Ada 5. 1, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, benar. Baik, adakah Islam mengamalkan ketuhanan yang Maha Esa? Jawab. Benar. Adakah Kristen mengamalkan ketuhanan yang Maha Esa? Ada. Tidak, ada 3 Tuhannya. Ada 3 yang memberi saksi di sekolah. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baik, Bapa Tuhan bukan? Bapa Tuhan bukan? Tidak. Ya iya, Islam Tuhannya satu. Qul huwallahu ahad. Tuhan Allah kita, Tuhan itu satu. Tidak. Kenapa aku bilang tidak? Karena memangnya ada keyakinan dalam Islam Tuhan 3. Sekarang kutanya kau Abu. Apa? Apakah kamu mengakui Muhammad adalah Allah? Tidak ada. Laisa kamislihi syai'. Allah tidak serupa dengan apapun, siapapun, enggak serupa. Saya hargai jawaban kamu. Siapa Allah itu? Rabbul Alamin, Tuhan. Biar saya tanyakan balik kan nih. Ya, kalian dua baku cabik rambut dulu, tarik rambut kalian yang dua. Maha Esa, berarti satu Allah kau, ya kan? Ya. Nah, sekarang saya tanya, apakah kamu mengenal Allah kalau tidak melalui Muhammad? Ya, dia Rasul utusan Allah. Loh, sekarang saya tanya apakah balik. Pertanyaan apakah Rasul itu Tuhan? Nah, itu baru bertanya yang bagus, yang benar. Apakah Rasul itu Tuhan? Kami jawab tidak. Iya. Kami Kenapa jawab bilang tidak.
Kenapa Berarti saya Tuhan bilang kami iya? tetap satu. Kenapa saya bilang iya? Loh, karena kalian punya Tuhan 3. Mengikuti aturan Muhammad. Ya memangnya cuma Karena gini, karena kalian punya Tuhan 3. di setiap Mau juga kalian ajak kami untuk bertuhan 3. Ngajak Yahudi diludahin, ngajak Islam diinjak. Gitu. Jadi kalian ini susah. Yang paling tepat kalian ngajak orang-orang di Yunani sana. Pas itu. Mengajak mereka. Makanya Kristen ini kan tumbuh subur di sana. Karena ketika diajak bertuhan bukan cuma satu, terima mereka. Jadi mereka di sana. Tapi kalau kau ajak orang-orang Yahudi untuk mentuhankan lebih dari satu, kena ludah. Kalau kami mempertuhankan Yesus, kenapa? Itu masalahmu, itu deritamu. Yang jelas negara kita di dalam Pancasila sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Esa itu tidak Ayo keluar Kak Duma. Dia cuma diajak bicara, Enggak, kalian bertanya sesuatu makanya dia macet. Lari ke lain. Kau bilang tadi Tuhan kau itu Esa. Kayak kami, kenapa saya bilang Esa? Kami hanya mempertuhankan Yesus. Kami tidak akan mengenal Allah kalau bukan dari Yesus. Kalian tidak mengenal Allah kalau bukan melalui Muhammad. Apa bedanya? Di mana bedanya? Masalahnya ajaran Rasulullah yang Tuhan itu Allah. Ajaran Yesus yang Tuhan itu Bapa. Terus kalian ikut ajaran siapa? Hah? Yesus adalah Allah. Loh, kok longor? Coba, yang ngajarin yang satu-satunya Tuhan yang benar itu siapa? Dalam apapun kita. Loh, kata Yesus, Sema Israel. Adonai Elohim, Adonai Ehad. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Terus mana Yesus Esa di situ? Di situ Yesus adalah Esa. Yesus menyampaikan tentang Bapa, kok dianya yang Esa? Yesus pernah berkata, dengarkan, Yesus pernah berkata, jika kamu melihat saya, berarti kamu melihat Bapakku di surga. Jika kamu mengenal saya, berarti kamu mengenal Allah. Jadi Yesus itu adalah Allah. Sudah. Itulah kenapa. Ya sudah, ya Esa. Ya, dengarkan. Itulah kenapa orang-orang Yahudi dapat modal untuk memfitnah Yesus, menuduh Yesus. Dia sedang menyamakan diri dengan Tuhan. Tapi anehnya, begitu sampai di pengadilan tidak terbukti Yesus itu bersalah. Bahkan Yesus dengan tegas mengatakan dia anak manusia, duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Pertanyaan saya, apakah anak manusia itu maha kuasa? Yang maha kuasa? Ternyata bukan. Karena ada narasi duduk di sebelah. Kalau duduk di sebelah berarti ada 2 oknum. Kalau 2 oknum bukan lagi Esa. Nggak apa-apa. Kok menurut Yesus? Sebenarnya gini teman-teman Kristen, aman kalau kalian itu dengar Yesus. Jadikan Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Jangan yang lain. Yesus yang kenal Bapa, Yesus yang diutus Bapa. Dia sudah menyampaikan semua. Kata Yesus, ada nggak yang tersisa ketika dia mengatakan, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Ada nggak yang terlewati dengan perkataan Yesus ini? Sampai pada kesimpulan akhirnya murid-murid menerima dan mereka percaya siapa Yesus, siapa pengutus Yesus. Tapi kau menjelaskan kita Yesus adalah Tuhan. Ya itu kan Kristen, gimana sih? Ya itu Kristen. Saya lagi nggak ngomong Kristen, saya lagi ngomong Yesus dengan murid-muridnya. Ya ngomong pun kau sampai besok, tetap Yesus adalah Tuhan. Saya maaf ya, saya tak ngomong Kristen, saya lagi cerita Yesus dengan murid-muridnya di Bible, bukan Yesus dengan Kristen. Karena Yesus tak pernah berbicara tentang Kristen, ya. Yesus berbicara pengajaran yang dia dapat dari Bapaknya kepada murid-murid yang hidup sejaman dengan dia. Saya lagi nggak ngomong Kristen, Kristen belum ada. Kristen nanti sudah Yesusnya tidak ada, baru Kristennya ada. Kenapa kalian marah-marah saya bicara Yesus dengan muridnya? Kalian siapa? Kalian Kristen kok. Kalian Kristen, saya nggak lagi bicara Kristen. Nanti saya mau tanya sama Kristen, kalian menuhankan Yesus, itu siapa yang suruh? Nah, ini baru. Suka-sukamu? Waduh. Kau yang panas. Oh begitu. Oh nggak panas saya. Justru tadi saya lagi berbicara Yesus dengan murid-murid. Kenapa ada Kristen ngamuk?
menjelaskan itu, Abu. Iya. Kenapa saya bicara soal Yesus dengan muridnya? Kenapa Kristen yang marah? Nggak terima. Yang intinya kau capek kau Dek. Capek kenapa? Capek kau bilang kan itu nggak ada pengaruhnya sama Kristen. Ya saya nggak butuh. Memang pengaruh. Apa pengaruhnya Kristen buat saya? Nggak ada. Yesus adalah Tuhan. Iya, udah. Jangan marah-marah kalau saya lagi cerita tentang Yesus bersama murid-muridnya. Jangan kalian marah. Kalian kan Kristen. Oh Abu Janda, kamu tahu nggak alasan saya kenapa saya? Mulai lagi. Kamu tahu nggak alasan saya kenapa saya bersisik keras harus mengikuti Yesus? Kamu tahu bersisik? Ya karena iblis. Bersisik keras. Karena iblis. Karena iblis. Kau dengar dulu. Kalian ya karena iblis. Kenapa saya tidak memilih Muhammad aja? Kenapa enggak saya pilih? Terserah. Nabi Muhammad itu bukan bagi orang-orang yang botol. Nabi Muhammad diperuntukkan bagi orang-orang yang menggunakan akalnya, yang sehat. Di sini akal saya. Kenapa saya milih Yesus? Nggak ada akal. Yesus mengajarkan tentang kasih. Itu yang pertama. Kedua, Yesus yang mana? Yang ngajar murid-muridnya itu? Atau Yesus yang mana nih? Enggak, dengar, nanti saya jelaskan. Yesus dulu, saya pengen tahu Yesus yang mana? Yesus yang ngajarin murid-muridnya. Jangan kau potong dulu. Yang di Yerusalem itu. Terus? Iya, ada dua Yesus itu. Tidak ada. Yesus tetap satu. Ada dua. Nggak percaya ya. Yesus ada dua. Kata tahu. Dia nggak percaya Yesus ada dua. Diam dulu kau. Minum tuanya kau kurasa. Aduh, Yesus ada dua, dia nggak percaya teman-teman. Diam dulu kau Abu. Diam dulu kau Dek. Aku bilang sama engkau ya. Itu yang pertama, dia mengajarkan kasih. Yang kedua, Yesus tidak pernah mengajarkan tentang poligami. Nah, di situ saya sangat setuju. Kemudian Yesus mengajarkan ketika ada berbuat jahat kepadamu, janganlah kamu balas. Nah, waduh, ini sangat membuat damai hatiku gitu loh. Seandainya nih Abu Janda nih, kamu sudah di mana? Di mana Yesus melarang poligami? Tunjukkan datanya. Tidak melarang poligami, tidak bisa. Tunjukkan datanya bahwa Yesus melarang poligami. Tunjukkan. Semalam saya sudah berdebat langsung. Tunjukkan data, pakai data. Iya, pakai data. Di mana Yesus melarang poligami? Biar saya jelaskan. Iya. Ya. Dan semalam saya sudah berdebat langsung dengan Tuan siapa namanya, si Adi orang Islam juga. Dia bertanya seperti pertanyaanmu ini. Kemudian saya menjawab pakai data kepada dia melalui inbox. Ini loh. Nah, di situ baru dia paham bahwa Yesus mengajarkan dilarang berselingkuh, dilarang berpoligami. Tunjukkan larangan Yesus bahwa tidak boleh berpoligami. Silakan. Saya tunjukkan datanya ya, Dek. Adik-adik kuliah-kuliah di situ. Tunggu bentar. Bentar. Nah, jadi teman-teman Kristen jangan marah ya kalau kita lagi ngomong Yesus sama murid-muridnya. Jangan marah. Nggak apa-apa. Kalau sama saya, aku nggak mau aku terlalu panas. Kalau masalah agama ininya. Tunggu dulu, aku nanti kalau aku buka jadi keluar aku jadinya. Kayak mana? Mau menaikkan aku lagi nanti enggak? Ya, tinggal bilang aja di mana dalilnya, nanti kita buka. Dalilnya di mana? Apa yang dipersatukan itu? Satu daging maksudnya? Turun dia.